Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bertemu secara virtual dalam kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Negeri 1 Depok. Siswa-siswa yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat datang kepada kalian semua sebagai warga baru SMK Negeri 1 Depok yang kita cintai ini. Pada pagi hari ini, materi pengenalan lingkungan sekolah yang akan saya sampaikan adalah wawasan kebangsaan. Mungkin di antara kalian sering mendengar kata-kata wawasan kebangsaan. Wawasan berasal dari kata mawas dalam bahasa Jawa yang bermakna memandang atau melihat. Wawasan kebangsaan memiliki pengertian cara pandang seseorang mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia pada diri sendiri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Siswa-siswaku yang saya banggakan, kalian sebagai generasi muda, generasi penerus di masa 15-20 tahun yang akan datang, calon-calon pemimpin bangsa. Perlu kalian ketahui bahwa dalam kebangsaan ada 4 pilar yang menopang. Di antaranya adalah 1. Pancasila, yang dalam kehidupan sehari-hari kita wujudkan dalam perkataan dan tingkah laku kita, melaksanakan butir-butir Pancasila. Kelima sila itu, baik itu sila tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Pilar yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu bersama bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda kita tetap satu. Kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai ras, warna kulit, dan bahasa, disatukan dalam bangsa Indonesia. Pilar yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pilar yang keempat adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu semua warga negara disatukan dalam NKRI. Untuk tujuan wawasan kebangsaan, selain nilai-nilai tersebut, wawasan kebangsaan juga memiliki makna penting, yaitu mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di era globalisasi ini banyak tantangan bagi negeri kita. Untuk itu kesadaran dan bernegara sudah selayaknya kita sebagai rakyat Indonesia bersama-sama memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia, khususnya kaum muda,
Untuk ini kita sampaikan dalam MPLS pagi hari ini. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang yang merupakan salah satu indikator bahwa bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, di antaranya ada tawuran antar pelajar, tawuran antar warga, perkelahian antar pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu harus hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa Indonesia ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara apapun. Karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Disitulah pemuda telah melakukan langkah konkret dalam melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara dapat menimbulkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara juga dapat menimbulkan kewajiban dasar, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain adalah cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Yang ketiga adalah Pancasila, yang merupakan ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini adalah perhelatan dalam bidang olahraga. Para atlet bekerja keras
kita sebagai warga negara paling tidak mau untuk menyaksikan perhelatan atau perlombaan itu sebagai wujud rasa cinta kita ikut membela negara kita. Yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani kegiatan kita masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar kita, seperti menjadi bagian dari sistem keamanan lingkungan, membantu korban bencana, seperti halnya sebagaimana kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Kita sesama warga negara ikut membantu, saling berbagi, menjaga keutuhan kita. Kegiatan yang lain adalah bagaimana kita berusaha untuk menghindari dari bahaya narkoba. Apalagi kalian sebagai pemuda generasi penerus bangsa berupaya untuk mengatakan no narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Bagaimana upaya kita mencegah terjadi adanya perselisihan atau perkelahian di antara pelajar. Kita berusaha untuk mengendalikan diri kita, menahan keinginan kita. Makanya kita perlu berkonsultasi, bermusyawarah sehingga tidak ada terjadi perselisihan atau konflik-konflik di antara pemuda. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua adalah mengembangkan rasa toleransi di antara kita. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, yaitu 1 adalah sukuisme, yaitu menganggap suku bangsa sendiri paling baik, itu kita hindari. Yang kedua adalah chauvinisme, yang menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Itu juga harus kita hindari. Yang keempat adalah provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan, dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah, seperti Sultan Hasanuddin di Makassar, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, Cut Nyak Dien dan Teku Umar dari Aceh. Sikap patriotis memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa, sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa
di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu dan tidak kenal menyerah dan berputus asa. Pelaksanaan atau implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga. Kita bersama-sama dalam keluarga menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah, di antaranya adalah melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan bangsa, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan diri dan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan kita, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dalam kehidupan berbangsa, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan kita. Demikian apa yang saya sampaikan berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan siswa-siswa semua, khususnya siswa-siswa SMK Negeri 1 Depok, akan menjadi generasi penerus bangsa, penerus para pejuang-pejuang pada yang lalu dan saat ini. Semangat berjuang, mari kita isi kemerdekaan ini dengan penuh semangat. Akhir kata, bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.